warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak, pada pagi hari ini Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. semangat sekali anak Bapak di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak melihat kondisi kita semuanya. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Nah, siapa teman yang tidak hadir pada pagi hari ini? Rafi. Kemana si Rafi? Sakit. Nah, mudah-mudahan si Rafi minggu depan bisa masuk kembali dan belajar bersama kita. Nah, apa yang kita lakukan kalau teman kita sakit? Mendoakannya. Nah, sama-sama kita doakan agar si Rafi cepat sembuh dan cepat sehat dan bisa belajar bersama kita. Nah, baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita lakukan pembiasaan kita. Kebiasaan mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Doa telah kita lakukan. Setiap kita melaksanakan suatu aktivitas, hendaklah kita melakukan doa. Doa itu penting nggak? Penting. Kenapa? Karena kita berharap hanya kepada Allah. Setiap apapun yang kita kerjakan harus berdoa. Mau belajar kita berdoa, mau makan kita berdoa. Nah, apapun di setiap langkah kita, karena doa itulah yang akan mendapatkan harapan kita kepada Allah. Nah, baiklah anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan menyampaikan metode pembelajaran kita. Nah, metode pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah metode PBL, yaitu problem versus learning, di mana nanti anak-anak Bapak akan Bapak bagi suatu permasalahan dan anak Bapak yang memecahkan masalah tersebut. Nanti Bapak tampilkan videonya. Nah, anak Bapak menganalisa dari video tersebut. Itu metode pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, ada sebuah pertanyaan awal untuk anak Bapak. Pertanyaannya, setelah kita memiliki kewajiban, apa yang kita lakukan? Atas kewajiban itu kepada kita kerjakan atau tidak? Kita kerjakan. Nah, kita misalnya memiliki kewajiban diminta orang tua kita untuk nanti mencuci piring. Apakah kita kerjakan? Kalau tidak kita kerjakan, apa yang terjadi? Akan berdosa. Ya, berdosa kata Fitri. Apalagi?
Nah, apalagi selain berdosa? Kalau kita disuruh orang tua tadi mencuci piring, tapi tidak kita kerjakan, apa yang terjadi? Kena marah kata si Jihan. Apalagi? Tidak melakukan kewajiban. Sama halnya dengan perintah Allah, ya kan? Kalau kita tinggalkan perintah Allah itu kita berdosa. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Nah, pertemuan kita pada kali ini membahas tentang kewajiban setelah usia baligh. Kewajiban setelah usia baligh. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang mana nantinya anak Bapak dapat melakukan kewajiban setelah menginjaki usia baligh dalam kehidupan sehari-hari dan akan merasa bersyukur kepada Allah dan makin taat kepada Allah atas apa yang telah dikerjakan. Nah, baiklah, ini permasalahan yang harus anak Bapak pecahkan. Dah, lihat ya di videonya. Nah, tunggu sebentar. Hei, lagi latihan apa? Ayo. Om Rahman, ini lihat tim tante itu Om, nggak pakai hijab. Om, kenapa ya perempuan muslim itu harus menggunakan hijab? Apa nggak panas tuh Om? Perempuan muslim menggunakan hijab itu untuk menutup aurat, Ahmad. Dan menutup aurat itu sifatnya wajib loh. Gak cuma buat perempuan aja, tapi buat laki-laki seperti kita juga. Om, kenapa wajib Om? Ahmad bingung nih Om. Iya, Allah sudah memberikan perintah kepada hambanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Intinya, Allah memberikan perintah kepada muslim dan muslimah untuk menutup auratnya. Nah, ayat tersebut menyebutkan jika perempuan menutup auratnya akan dipandang sebagai muslimah yang terhormat dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ahmad paham sekarang. Kalau sudah diperintahkan di dalam Al-Quran, berarti sifatnya wajib untuk kita laksanakan. Ya kan Om? Betul sekali, Ahmad. Tapi Om, kan menutup aurat sifatnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kok laki-laki nggak pakai hijab kayak perempuan ya Om? Ahmad bingung terus nih Om. Bagian yang harus ditutup pada laki-laki dan perempuan berbeda, Ahmad. Kalau laki-laki, batas auratnya dari pusar hingga lutut. Tetapi kalau perempuan, semua bagian tubuhnya itu aurat, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Jadi, rambut laki-laki itu bukan aurat, sehingga tidak perlu ditutup menggunakan hijab. Oh, Ahmad paham deh sekarang Om. Selain wajib, kamu tahu nggak kalau menutup aurat dengan baik akan mendatangkan manfaat yang banyak juga loh. Wah, apaan tuh Om? Ahmad kepo nih Om. Nah, yang pertama tentunya akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari diri dari perbuatan dosa dan maksiat mengumbar aurat. Yang ketiga, mencegah datangnya fitnah yang akan datang kepada kita. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit dari polusi, debu, bahkan sinar matahari langsung. Dan yang paling utama adalah kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa jika selalu beristiqomah dalam menutup aurat. Keren, ternyata banyak banget ya manfaatnya Om. Kalau begitu, Ahmad juga mau istiqomah menutup aurat biar dapat banyak pahala dan manfaatnya Om. Ingat ya Ahmad, untuk selalu mengingatkan teman-teman Ahmad kalau ada yang belum menutup auratnya. Insya Allah Ahmad juga dapat pahala karena mengingatkan sesama saudara kita. Siap laksanakan Om. Terus Ahmad kapan nih menutup auratnya? Celananya masih pendek loh. Segera Om, segera. Masya Allah, anak pintar dan soleh kesayangan Om Rahman.
Nah, anak-anak Bapak, ini tadi videonya yang menjelaskan kepada kita. Nah, coba anak Bapak analisa dari video tadi apa saja yang terdapat dalam video tersebut. Si Abil apa? Menutup aurat. Nah, siapa lagi? Si Fitri. Perempuan dan laki-laki itu diwajibkan menutup aurat. Apa lagi? Gastan. Istiqomah untuk menutup aurat. Nah, istiqomah untuk menutup aurat. Ada lagi, ayo. Apa lagi tadi? Ada 3 tuh, udah dijawab oleh temannya. Masih ada? Ayo. Menutup aurat adalah kewajiban muslimah. Apa lagi? Ada? Kita sebagai muslim harus mengingatkan saudara kita yang menutup aurat. Nah, ini itu jawaban dari anak-anak Bapak bagus semua. Berarti tadi anak Bapak sangat fokus melihat videonya sehingga dapat menggambarkan apa yang harus kita lakukan setelah kewajiban usia balik. Nah, kewajiban kita setelah usia balik. Bagus sekali jawaban anak Bapak semuanya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Nah, berarti anak Bapak sudah bisa menganalisa dari video tersebut. Yang pertama menjelaskan tentang menutup aurat. Yang kedua menjelaskan bagaimana kewajiban seseorang itu kalau dia sudah balik. Nah, bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban semua umat muslim, dan kita juga saling mengingatkan kepada teman, sanak dan saudara kita untuk menutup aurat. Nah, baiklah anak-anak Bapak semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai kewajiban setelah usia balik. Apa saja kewajiban setelah usia balik? Ada yang dapat? Gastan. Menutup aurat. Apa lagi? Selfie. Sholat fardu. Bagus sekali. Nah, yang kedua apa? Menuntut ilmu bagus. Masih ada lagi? Puasa. Apa lagi? Ayo. Ada lagi? Itu kewajiban kita setelah usia balik. Nah, setelah usia balik kita memiliki kewajiban yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Berupa apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua apa lagi tadi? Menutup aurat. Yang ketiga apa lagi? Menuntut ilmu. Dan ditambah satu lagi oleh tadi si Hafizah mengatakan puasa di bulan Ramadan. Bagus sekali. Nah, mari kita simak materi kita pada kesempatan kali ini mengenai kewajiban kita setelah usia balik. Materi kita, perhatikan. Tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda,
Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Sahabat solih, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya bagian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Nah, aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah dan bertanggung jawab. Itu materi yang Bapak tampilkan tadi. Ada 3 kewajiban kita di dalam materi tersebut. Yang pertama, melaksanakan apa? Sholat fardu. Sholat fardu yang kita kerjakan berapa dalam sehari semalam? 5 kali. Yang kedua, menutup aurat. Kewajiban kita yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga apa? Mencari ilmu. Nah, mencari ilmu tadi tidak diwajibkan hanya kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun keduanya wajib menuntut ilmu. Baiklah anak-anak Bapak, tadi sudah menonton video tentang belajar kita pada hari ini. Nah, selanjutnya dari video tadi anak Bapak dapat menceritakan kembali dalam tugas yang Bapak berikan, ya. Nah, Bapak akan memberikan kepada 3 kelompok. Nah, karena ada anak Bapak 1 orang yang tidak hadir, terpaksa yang laki-laki harus berdua saja, ya. Kelompok 1, Bapak ulangi lagi. Kelompok 1, Jihan Abel Fitri. Lah, kelompok 2, Hafiza, Selfie dan Rizka. Kelompok 3 ada Gastan sama Airi. Nah, untuk yang kembali kepada kelompoknya masing-masing. Ya, siapa tolong kembali. Nah, untuk setiap kelompok silakan ambil tugasnya. Nah, yang kedua kelompok 2 siapa? Nah, kelompok 3. Nah, di dalam karton tersebut ada 3 gambar yang harus anak Bapak analisa dengan gambar tersebut, ya. Dan silakan dianalisa gambarnya satu persatu.
Sekarang karena sudah siap kelompoknya, Bapak minta terlebih dahulu kelompok 1 untuk mendiskusikan hasil yang telah dibahas bersama kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk maju dulu. Nah, mari kita tempel. Karena sudah tadi Bapak kasih olahannya, silakan kita tempel dulu. Baca aja yang pertama, kewajiban yang pertama. Ayo, menghadap ke depan, menghadap ke teman-temannya. Baca dulu kelompoknya. Kelompok 1, kewajiban setelah usia balik. 1. Salat 5 waktu. Salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Nah, itu penampilan dari kelompok 1. Apakah ada yang perlu ditambah dari kelompok 2 dan kelompok 3? Berarti sudah pas menurut kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, itu penampilan dari setiap kelompok tadi. Semuanya yang telah dijelaskan tadi melalui video sudah bisa anak Bapak memindahkan ke dalam catatan tugasnya masing-masing. Bapak cuma mengarahkan tadi ada 3 gambar yang harus dibahaskan. Nah, sudah bisa meletakkan di dalam tulisan tersebut. Baiklah anak-anak Bapak, sampailah kita kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya mari sama-sama kita menyimpulkan. Kewajiban yang harus kita kerjakan setelah usia balik ada berapa? 3. Ada berapa? Sekali lagi harus semangat. Ada 3. Yang pertama, sholat 5 waktu. Kita memiliki kewajiban yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, siapa yang memiliki kewajiban sholat 5 waktu? Ketika sudah menginjak usia balik. Anak kecil wajib sholat? Tidak wajib mengerjakan sholat, tetapi belum dibebani hukum. Maka setelah kita balik, kewajiban sholat itu dikembalikan kepada kita. Nah, yang pertama sholat 5 waktu. Berapa dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat? 5 waktu. 5 waktu berapa rakaat semuanya? 17. Yang pertama sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa? 4. Sholat maghrib berapa? 3. Sholat subuh berapa? 4. Sholat isya lagi itu namanya berapa? Sholat isya berapa? 4. Sholat maghrib 3. Nah, itulah bilangan rakaat sholat. Ada 17 rakaat. Nah, kita memiliki kewajiban pada melaksanakannya. Kalau kita tinggalkan bagaimana? Dosa. Dosa itu untuk siapa kalau kita tinggalkan? Untuk kita sendiri. Yang kedua, tadi kewajiban kita adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki dan perempuan. Perempuan kalau kita tidak menutup aurat, apakah kita berdosa? Iya. Nah, tadi ada aurat laki-laki dan perempuan. Nah, aurat perempuan tadi batasnya mana? Nah, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, misalnya nih kita pergi, ya kita tutup aurat kita, tapi pakaian kita ketat. Apakah itu dinamakan menutup aurat? Tidak, kita harus memakai pakaian yang agar aurat kita itu tidak nampak. Yang untuk laki-laki tadi apa?
Yang ketiga apa tadi pelajaran kita? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajibnya untuk siapa? Untuk perempuan dan laki-laki. Nah, tidak terkhusus untuk laki-laki saja dan tidak terkhusus untuk perempuan. Nah, semuanya yang ada di dunia ini atau yang namanya manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, baik itu orang Islam dan bukan orang Islam, itu wajib menuntut ilmu. Kenapa? Karena hadis Rasul mengatakan kewajiban kita itu untuk menuntut ilmu. Nah, ada juga yang mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi laki dan perempuan, dan juga mengatakan dari usia kecil hingga usia meninggal dunia atau dari buayan sampai ke liang lah. Nah, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, karena bel kita jam istirahat telah berbunyi. Nah, sebagai tugas anak Bapak di rumah dan tugas minggu depan juga, yang pertama tugas kita adalah mengerjakan LKS kita halaman 50 sampai halaman 60. Yang kedua, materi untuk minggu depan harus dibaca. Tentang apa pelajaran kita minggu depan? Tentang hijrah. Nah, hijrah Rasulullah kemana? Madinah. Itu materi minggu depan. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, baiklah anak-anak Bapak semuanya, mari kita tutup pelajaran kita pada kali ini dengan doa. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa. Berdoa